Cara dan strategi baru DC lapangan pinjol ini membuat para nasabah yang gagal bayar atau orang-orang yang sedang telat bayar merasa jadi ketakutan dan merasa panik. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan saya harap setelah menonton video ini, teman-teman tidak takut lagi dan teman-teman mempunyai wawasan yang cukup untuk bisa menghadapi DC pinjol dengan strategi dan cara barunya, yaitu sebuah surat kuasa yang mana ini adalah cara baru. Kalau biasanya sebelumnya somasi itu sudah membuat orang ketar-ketir dan ini ada surat kuasa. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir somasi sama surat kuasa lebih serem somasi sih. Tapi karena ini merupakan sebuah hal baru, karena banyak orang yang sudah membahas tentang somasi pinjol dan sudah mulai banyak yang nggak takut, akhirnya ada cara-cara baru tentang surat kuasa. Ya seakan-akan sebuah aplikasi pinjaman online memberikan kuasa kepada pihak ketiga, perusahaan ketiga untuk memberikan wewenangnya dalam menagih hutang dan melakukan apapun asalkan nasabahnya mau bayar. Nah, ini buat orang yang awam akan merasa ketakutan, akan merasa, waduh, gimana ya? Ini kita berurusan dengan perusahaan loh, ini berurusan dengan corporate. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya wewenangnya atau pinjol sudah memberikan kuasa ke pihak tersebut untuk menagih hutang ke kita. Nah, memang surat kuasa ini kalau kalian perhatikan kayak di luar negeri, itu seakan kayak mendapat surat kuasa untuk melakukan penagihan dan penuntutan hak ya teman-teman. Jadi misal kalian berhutang kepada saya gitu ya teman-teman, terus kemudian saya susah banget untuk nagih ke kalian. Saya bisa memberikan surat kuasa saya kepada seseorang. Nah, orang ini nantinya bisa menagih kepada kalian dengan cara yang mungkin lebih kuat, dengan cara yang mungkin lebih masuk akal dan yang pastinya memiliki peluang agar kalian mau membayar, mau nggak mau ya. Intinya adalah kayak semacam membuat sebuah cara pemaksaan agar utang bisa terbayar lunas. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh takut dengan hal-hal seperti ini. Ketika teman-teman memperoleh hal baru, terus kemudian penagihan baru, metode baru yang di luar nalar kalian, maka kalian nggak boleh langsung takut, langsung aja kalian pelajari. Apa sih sebenarnya isi surat tersebut? Apa sih sebenarnya yang disampaikan di surat tersebut? Apakah ada hal-hal berbahaya? Dan saya yakinkan selama OJK tidak mengubah aturannya, maka bisa dipastikan galbe pinjol, hutang pinjol 1000% aman. Ya, karena apa? Karena kalian tidak akan dipenjara, kalian hanya akan berurusan dengan hukum perdata jika sampai memang diusut sampai ke pengadilan, tapi saya rasa itu kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Jadi buat teman-teman sekalian, please nggak usah takut, teman-teman fokus aja untuk kerja. Fokus aja untuk apa yang ada di depan kalian. Nabung, kumpulin uang untuk bayar pinjol kalian. Karena saya yakin kalau kalian nggak bayar selama-lamanya bakal juga akan dihantui. Dan ada baiknya kalau teman-teman ngumpulin aja, perlahan aja, sedikit demi sedikit. Mau itu sampai 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah terkumpul uangnya, baru teman-teman bayarkan. Dan nggak usah jauh-jauh dulu. Kumpulkan aja sampai hutang pokok kalian. Misal teman-teman pinjam 1 juta ya, kena bunga dan lain sebagainya, telat bayar jadi 2 juta. Teman-teman fokus kumpulkan aja di 1 juta dulu. Tapi teman-teman jangan langsung bayarkan. Hold aja dulu, tunggu dulu. Sampai nanti siapa tahu ada penawaran akan penghapusan bunga, penghapusan denda. Barulah teman-teman keluarkan tabungan teman-teman, hutang pokok teman-teman untuk membayarkannya. Sehingga teman-teman bisa melunasi hutang-hutang kalian. Tapi tidak juga semerta-merta segampang itu ya teman-teman. Biasanya teman-teman membutuhkan galbay selama 6 bulan dulu. Telat selama 6 bulan. Baru akan ada tuh fitur-fitur seperti itu. Tapi sekali lagi, jika ditawarin seperti itu, teman-teman juga harus cross check lagi. Ya, bener nggak ini? Atau misalnya, kalau misalnya itu bener, kalian harus telepon dulu dan minta surat tanda bukti lunas ketika kalian membayarnya, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal atau beberapa cara, poin pentingnya adalah kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu bingung tentang dapat surat kayak, dapat surat kuasa kayak, dapat somasi kayak, apapun itu. Mau sekalian dapat surat pengadilan pun gak perlu takut. Kalian baca, pahami secara baik-baik. Kalau misalnya kalian dapat surat, terus di situ masih ada tertulis kalau mau dibantu dan ini biar nggak terjadi kalian harus bayar, itu berarti bohongan teman-teman. Ya misal kalian seakan-akan dapat panggilan surat pengadilan di foto nih sama pinjolnya. Nah itu udah 100% bohong. Surat panggilan kalian biasanya juga diantar oleh pihak pengadilan ya, bukan pihak penggugat. Ya biasanya ada kop surat resmi dari pengadilan negeri setempat tempat kalian tinggal.
Itu penting banget untuk kalian ketahui. Siapa tahu kalian mengalami modus-modus penipuan atau hal-hal yang membuat kalian takut dengan cara seperti itu. Di sini saya informasikan aja, kalau kalian dapat surat pengadilan ya pasti ada kop resminya, terlihat profesional dan bukan abal-abal teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.